Selamat datang. Pada kali ini kita akan memberikan latihan soal PTS, UTS atau STS ya. Mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 SMA atau MA semester 1 tahun 2024 beserta kunci jawabannya. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa klik tombol subscribe. Dan untuk latihan soal PTS, UTS, STS mata pelajaran lainnya, kamu bisa cek ya di bagian deskripsi ya. Di situ link videonya sudah disediakan. Dan mari kita mulai latihannya. Pengarang membawa pembaca ke dunia khayal atau imajinasi yang serba indah. Nah, pernyataan tersebut merupakan salah satu ciri hikayat yang berarti A. Bersifat pralogis, B. Menggunakan bahasa klise, C. Istana sentris, D. Magis, E. Anonim. Maka jawaban yang benar adalah D ya, magis jawabannya. Jawabannya D, magis ya. Kita lanjut. Jika dilihat berdasarkan nilai historisnya, dalam sastra Melayu atau hikayat dapat dikelompokkan dalam 3 jenis. Salah satunya adalah A. Hikayat Melayu asli, B. Hikayat Hang Tuah, C. Hikayat Cimiskin, D. Hikayat Indra Bangsawan, E. Hikayat berunsur Hindu Islam. Maka jawaban yang benar adalah E ya, hikayat berunsur Hindu Islam. E jawabannya. Oke, kita lanjut. Dalam karya sastra, kita mengenali unsur yaitu intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik adalah A. Unsur yang membentuk karya sastra dari luar sastra itu sendiri, B. Unsur kebahasaan, C. Unsur pembangun dalam hikayat, D. Unsur pengindah karya sastra, E. Unsur yang menyusun sebuah karya sastra dari dalam mewujudkan struktur suatu karya sastra. Maka jawaban yang benar adalah E ya, unsur yang menyusun sebuah karya sastra dari dalam yang mewujudkan struktur suatu karya sastra. Jika dilihat berdasarkan isinya, dalam sastra Melayu atau hikayat dapat dikelompokkan dalam 3 jenis. Salah satunya itu atau salah satu contohnya hikayat biografi adalah A. Hikayat Sultan Ibrahim bin Adam, B. Hikayat Pattani, C. Hikayat Raja-Raja Pasai, D. Hikayat Malindewa, E. Hikayat Hang Tuah. Maka jawaban yang benar adalah A ya, hikayat Sultan Ibrahim bin Adam. Beragam jenis hikayat yang ada saat ini dikemukakan dalam buku-buku berikut kecuali A. Buku cerita anak-anak, B. Buku pelajaran, C. Buku-buku legenda Melayu, D. Buku-buku sastra, E. Buku-buku Islami. Maka jawaban yang benar adalah B ya, buku pelajaran.
Abstraksi merupakan bagian awal paragraf yang berfungsi memberikan gambaran tentang isi teks dan biasanya menunjukkan A. Latar belakang peristiwa itu terjadi, B. Hal yang tidak biasa terjadi pada tokoh cerita, C. Tokoh cerita menyelesaikan masalah pada bagian krisis, D. Kesimpulan mengenai kejadian yang terjadi pada tokoh cerita, E. Hal yang unik. Maka jawaban yang benar adalah E ya, hal yang unik jawabannya. Salah satu unsur kebahasaan yang digunakan dalam teks anekdot adalah pertanyaan retoris ya, yang artinya A. Pernyataan singkat, B. Pernyataan dari tokoh yang mengalami peristiwa dalam cerita, C. Pernyataan umum dari peristiwa, D. Pernyataan khusus dari peristiwa, E. Pernyataan yang tidak memerlukan jawaban. Maka jawaban yang benar adalah E ya, pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Berikut ini termasuk langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menganalisis teks anekdot, kecuali A. Memahami teks anekdot dengan baik, B. Menganalisa struktur teks yaitu memisahkan bagian abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda, C. Menemukan kata kias, konjungsi, kalimat retoris jika ada, D. Membaca teks dengan cepat, E. Membaca teks anekdot dengan sesama anekdot. Maka jawaban yang benar adalah D ya, membaca teks dengan cepat. Anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau terkenal berdasarkan A. Cerita fiksi, B. Hasil observasi, C. Kejadian yang sebenarnya, D. Wawasan yang luas, E. Penelitian di lapangan. Jawaban yang benar adalah C ya, kejadian yang sebenarnya. Bagian dalam teks anekdot yang memunculkan hal atau masalah yang unik atau tidak biasa yang terjadi pada si penulis atau orang yang diceritakan adalah A. Krisis, B. Koda, C. Konklusi, D. Abstraksi, E. Orientasi. Maka jawaban yang benar adalah A ya, krisis jawabannya. Berikut ini termasuk mengevaluasi struktur isi dalam teks anekdot, kecuali A. Mempertanyakan apakah isinya bermanfaat sehingga layak dibaca atau dimengerti orang lain, B. Mempertanyakan apakah pilihan kosakatanya sesuai, C. Mempertanyakan apakah ada paragraf yang menyimpang, D. Mempertanyakan apakah ada paragraf yang susah dimengerti, E. Mempertanyakan apakah secara keseluruhan bisa dianggap sebagai karangan utuh atau lengkap. Maka jawaban yang benar adalah B ya, mempertanyakan apakah pilihan kosakatanya sesuai. Cara mengevaluasi teks anekdot biasanya dilihat dari aspek
A. Struktur teksnya, B. Unsur kebahasanya, C. Makna tersirat, D. Makna tersurat, E. Isinya. Maka jawaban yang benar adalah C. Makna tersirat. Berikut ini termasuk pertanyaan-pertanyaan yang diajukan saat mengevaluasi teks anekdot kecuali A. Siapa partisipan atau tokoh dalam teks tersebut? B. Siapa yang kita sindir? C. Sudah runtutkah rangkaian peristiwanya? D. Bagaimanakah kelengkapan struktur teks abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, atau koda? E. Apakah yang dilakukan? Maka jawaban yang benar adalah E ya, apa yang dilakukan. Teks anekdot yang baik adalah teks yang memiliki A. Struktur teks, B. Struktur dan isi teks, C. Unsur lucu atau jengkel atau konyol, D. Unsur memengaruhi, E. Unsur kebahasaan. Maka jawaban yang benar adalah C ya, unsur lucu, jengkel, atau konyol. Berikut ini termasuk struktur teks anekdot kecuali A. Orientasi, B. Puncak pertikaian, C. Koda, D. Krisis, E. Abstraksi. Maka jawaban yang benar adalah B ya, puncak pertikaian. Kalimat berikut termasuk unsur lucu, konyol, jengkel dari teks anekdot adalah A. Perhatikan kehidupan orang miskin, B. Kesenangan sesaat akan menghancurkan masa depan, C. Di sebuah desa tinggallah seorang ibu dan anaknya, D. Ibu yang memuji tindakan anaknya yang salah, E. Katakanlah hal kebenaran. Maka jawaban yang benar adalah D ya, ibu yang memuji tindakan anaknya yang salah. Pada hikayat penggunaan latar tempat sangat menonjol yaitu A. Rumah orang kaya, B. Rumah orang miskin, C. Tempat keramaian, D. Pusat perbelanjaan yang banyak pengunjungnya, E. Istana dan lingkungan sekitar. Maka jawaban yang benar adalah E. Istana dan lingkungan sekitar. Alur merupakan rangkaian peristiwa yang memiliki hubungan sebab akibat sehingga menjadi satu kesatuan yang padu atau bulat dan utuh. Nah, alur disebut juga A. Penolakan, A. Penokohan ya, B. Dialog, C. Plot, D. Amanat, E. Setting. Maka jawaban yang benar adalah C. Jawabannya plot ya, plot jawabannya. Berikut ini termasuk langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam membuat teks anekdot kecuali A. Ide cerita yang paling sederhana adalah dalam bentuk tanya jawab yang jawabannya aneh dan bisa membuat pembaca tertawa. B. Mengembangkan ide cerita menjadi teks anekdot
dengan memberi latar, tokoh, dan dialog. C. Mengusahakan rangkaian dialognya membentuk rangkaian event, krisis, dan reaksi. D. Ada prolog yang menggambarkan sebuah cerita. E. Melakukan pengamatan atau perenungan untuk menemukan ide cerita yang minimal mengandung krisis dan reaksi unik yang lucu. Maka jawaban yang benar adalah D ya, ada prolog yang menggambarkan sebuah cerita. Teks anekdot tidak hanya berisi tentang peristiwa-peristiwa menarik, konyol, dan menjengkelkan, tetapi juga berisi tentang A. Suatu fakta, B. Realita kehidupan, C. Opini dari para tokoh, D. Kehidupan tokoh penting, E. Ungkapan suatu kebenaran yang lebih umum. Maka jawaban yang benar adalah E ya, ungkapan suatu kebenaran yang lebih umum. Oke, kita lanjut ya pada soal 21. Berikut ini termasuk bagian yang ada dalam teks anekdot kecuali A. Krisis, B. Reaksi, C. Analisis, D. Koda, E. Orientasi. Maka jawaban yang benar adalah C. Analisis. Perhatikan kalimat berikut. Di sebuah desa hiduplah seorang janda Di sebuah desa hiduplah seorang janda dengan anaknya. Hari ini tidak ada kepulan asap di dapur. Nah, kalimat tersebut termasuk struktur teks anekdot bagian A. Orientasi, B. Krisis, C. Reaksi, D. Koda, dan E. Abstraksi. Maka jawaban yang benar adalah E ya, yaitu abstraksi jawabannya. Ya, E ya, abstraksi. Lanjut. Kegiatan mengoreksi teks yang sudah dibuat berdasarkan kesesuaian isi dengan topik, kaidah, bahasa. Oke, hal ini termasuk salah satu langkah dalam A. Menyunting teks anekdot, B. Mengedepan ide dari teks anekdot, C. Memberi judul pada teks anekdot, D. Menentukan tema teks anekdot, E. Merevisi teks anekdot. Maka jawaban yang benar adalah A ya, menyunting teks anekdot. A jawabannya. Berikut termasuk cara memperoleh bahan-bahan referensi untuk teks anekdot kecuali A. Internet, B. Lawakan, C. Observasi, D. Imajinasi, E. Koran. Maka jawaban yang benar adalah D ya, imajinasi jawabannya. Salah satu ciri hikayat adalah anonim yang berarti A. Menggunakan bahasa yang diulang-ulang, B. Pengarangnya tidak dikenali, C. Meneruskan budaya, tradisi, atau kebiasaan yang dianggap baik, D. Menceritakan tokoh yang berkaitan dengan kehidupan istana atau kerajaan, E. Mempunyai logika tersendiri yang tidak sama dengan logika umum. Ada juga yang menyebut fantastis. Maka jawaban yang benar adalah B ya, pengarangnya tidak dikenali. Anekdot merupakan sebuah cerita singkat yang lucu dan menghibur yang mungkin merupakan A. Kisah manusia dan kehidupannya, B. Manusia dan realitanya,
C. Pengalaman seseorang. D. Manusia yang menjengkelkan. E. Kehidupan pribadi. Maka jawaban yang benar adalah A ya, kisah manusia dan kehidupannya. Salah satu tujuan dari dibuatnya teks anekdot adalah untuk A. Menghibur pembacanya, B. Menghilangkan stres, C. Refreshing dari berbagai aktivitas, D. Mengetahui kehidupan manusia sesungguhnya, E. Mengetahui kemampuan seseorang dalam berkarya. Maka jawaban yang benar adalah A ya, menghibur pembacanya. Oke, kita lanjut. Berikut ini termasuk ciri-ciri teks anekdot kecuali A. Mengungkapkan kebenaran yang lebih umum, B. Bersifat mengejek seseorang, C. Terilhami dari kejadian nyata, D. Bersifat sindiran alami, E. Bersifat menghibur. Maka jawaban yang benar adalah B ya, bersifat mengejek seseorang. Jadi berikut ini termasuk ciri-ciri teks anekdot kecuali bersifat mengejek seseorang. Oke, kita lanjut. Berikut ini termasuk unsur intrinsik dalam hikayat ya. Berikut ini termasuk unsur intrinsik dalam hikayat kecuali A. Tokoh dan penokohan, B. Alur dan pengaluran, C. Latar dan peralatan, D. Biografi dan pengarang, E. Tema. Oke, maka jawaban yang benar adalah Oke, jawabannya adalah B, yaitu alur dan pengaluran ya. Itu termasuk unsur ekstrinsik ya. Itu jawabannya. Oke, itulah latihan kita pada hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan sampai jumpa.